Bismillahirrahmanirrahim. Hijrah artinya pindah, yaitu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kalau kita klasifikasi, ada 3 macam hijrah. Pertama, hijrah badaniyah atau hijrah makaniyah, hijrah badan atau hijrah tempat, yaitu hijrah fisik kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Kedua, hijrah amaliyah, yaitu hijrah amal kita dari suatu amal kepada amal yang lain. Dan yang ketiga adalah hijrah qalbiyah, yaitu menghijrahkan hati kita. Hijrah badaniyah hukumnya asalnya boleh, bisa menjadi wajib, tapi juga bisa menjadi haram. Seperti Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, itu sudah menjadi wajib dalam rangka mengembangkan dan menyelamatkan agama Islam. Tapi juga bisa menjadi haram. Kita pindah dari setempat dalam rangka lari dari tanggung jawab kita. Padahal masyarakat membutuhkan kita, tapi kita lari dari mereka. Maka yang demikian adalah haram. Sedangkan hijrah amaliyah dan hijrah qalbiyah hukumnya adalah wajib. Karena kita setiap saat harus berhijrah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, yaitu hijrah dari yang tidak baik kepada yang baik, dari yang sudah baik kepada yang lebih baik. Setelah terjadi peristiwa hijrah, ada orang-orang Makkah Muslim dan tentu orang-orang Madinah, mereka tidak ikut hijrah bersama-sama dengan Rasulullah. Mereka menganggap dirinya tidak mendapatkan apa-apa. Mereka menganggap tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluhan mereka sampai ke telinga Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, "Al-muhajiru man hajara manahallah." Orang yang hijrah adalah orang yang pindah dari apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hadirin yang berbahagia, hakikat daripada hijrah adalah melakukan koreksi dan renovasi kita, menilai dan memperbaiki perbuatan-perbuatan yang kurang baik menjadi lebih baik. Kita sama-sama punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Tidak ada orang yang baik yang tidak punya masa lalu, dan tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Setiap orang sama-sama mempunyai kesempatan untuk menjadi orang baik. Karena seseorang yang hampir membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya kini berbaring di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah Umar bin Khattab. Kita pun jangan menilai seseorang dari masa lalunya. Karena seseorang yang dengan gagah berani memerangi umat Islam, bahkan memenangkan peperangan melawan umat Islam, bahkan Rasulullah pun terluka, hampir terbunuh, akhirnya ia menjadi pembela Islam, menjadi pedang Allah. Dialah Khalid bin Walid. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengapa kita harus senantiasa memperbaiki diri? Hal ini dilakukan atas kesadaran bahwa kita ini tidak sempurna.
Manusia adalah makhluk yang senantiasa berbuat salah dan dosa. Al-insan mahalul khata wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Tidak ada manusia yang hidup tanpa salah dan dosa. Seluruh manusia pasti pernah berbuat dosa kalau dia hidup sampai dewasa. Manusia yang baik bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat salah, tetapi manusia yang selalu memperbaiki kesalahannya dan tak lagi mengulangi kesalahan yang serupa. Sedangkan manusia yang buruk amalannya adalah manusia yang selalu mengulang-ulang kesalahannya, tidak pernah ada rasa penyesalan di dalam dirinya, atau tidak pernah berusaha untuk memperbaikinya, bahkan berusaha menutup-nutupi kesalahannya. Sedangkan manusia yang terburuk dalam pandangan Allah adalah manusia yang merasa bangga kalau dia berbuat salah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu dengan cara apakah kita berhijrah? Bagaimanakah kita memperbaiki diri kita? Yang pertama, kita melakukan muhasabah, introspeksi diri kita. Muhasabah atau introspeksi ini akan melahirkan manusia yang tawadhu dan hilang rasa kesombongan di dalam dirinya. Karena kalau kita melihat diri kita, apa kelebihan kita? Apa keistimewaan kita? Kita menjadi orang hebat di mata orang lain karena sebenarnya Allah menutupi aib-aib kita. Kalau Allah membuka dan membongkar aib kita, bahkan menatap wajah orang lain pun kita merasa malu. Jadi introspeksi atau muhasabah ini satu langkah yang sangat penting agar kita menyadari siapa sebenarnya diri kita. Yang kedua, perbanyaklah istighfar, memohon ampun kepada Allah atas kesalahan dan dosa-dosa yang kita perbuat. Baik dosa yang nyata kita perbuat, atau dosa-dosa yang tersembunyi di dalam hati kita. Istighfar itu menghapuskan dosa dan dapat menjauhkan kita dari bencana atau azab Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab mereka sementara mereka memohon ampun kepada Allah. Selama kita terus memohon ampun kepada Allah, maka insya Allah azab Allah akan ditahan oleh permohonan ampun kita, oleh istighfar kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin masuk surga tidak kurang 100 kali beristighfar dalam satu harinya. Bagaimana kita sebagai manusia biasa? Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, adalah kita senantiasa memanfaatkan kesempatan hidup untuk mengabdi kepada Allah. Baik kesempatan waktu, kesempatan umur, kesempatan badan atau kesehatan, kesempatan jabatan dan pangkat, kesempatan harta dan lain-lain. Orang yang paling merugi dan paling menyesal adalah orang yang menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepadanya untuk berbuat baik dan beribadah. Karena kesempatan itu tidak akan pernah terulang kembali. Karena waktu yang sudah kita lewati tidak akan pernah kembali. 1 detik ke belakang lebih jauh daripada 1000 tahun yang akan datang.
Waktu tidak pernah kompromi. Maka janganlah kita menyesal. Allah bersumpah tentang waktu. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang yang soleh, orang yang beramal soleh dan saling menasihati dalam kebaikan serta kesabaran adalah orang-orang yang memanfaatkan kesempatan di dalam hidupnya. Merekalah yang tidak akan rugi dalam pandangan Allah. Coba kita lihat, sehari semalam Allah memberikan waktu 24 jam. Berapa banyakkah waktu dari 24 jam itu untuk ibadah? Padahal kita diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah. Berapa waktu yang kita gunakan untuk tidur, untuk istirahat? Tapi hitungan tersebut dalam agama Islam, yang pertama, ibadah mahdoh tentu kita lakukan. Dan seluruh aktivitas bisa bernilai ibadah. Maka jadikanlah seluruh napas dan hidup kita adalah ibadah. Jadikanlah setiap perbuatan dan hembusan napas kita adalah ibadah. Bahkan jadikanlah tidur pun adalah ibadah. Tidur yang ibadah adalah apabila tidur kita tidak meninggalkan ibadah, dan saat menjelang tidur kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, membaca Al-Qur'an Karim, sehingga pada saat kita terlelap tidur berarti kita sedang membaca Al-Qur'anul Karim. Mari kita berhijrah. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasirun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia beruntung. Dan siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia merugi. Dan siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, ia dilaknat oleh Allah. Allah memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi orang-orang yang senantiasa berhijrah. Kita manusia harus berubah. Kita bukan binatang. Binatang dari zaman dulu sampai sekarang tidak akan ada perubahan. Tapi kita sebagai manusia, mari kita berubah kepada yang lebih baik. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang lurus, jalan yang ia ridhoi. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu dan selalu memperbaiki diri kita sampai ajal kita datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim.